Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniadi, saya guru produktif teknik pengelasan di SMK Negeri 1 Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Pada hari ini Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023 dengan mengambil materi pengelasan plat ke plat baja karbon posisi mendatar 2F GMAW untuk kelas 11 teknik pengelasan. Berikut video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan dapat berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, alhamdulillah ya. Kita melanjutkan kembali kegiatan pembelajaran di bengkel ya. Tapi sebelum dimulai pembelajaran, kalian kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajarannya lancar ya, tidak ada kejadian suatu apapun. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum mulai, silakan berdiri terlebih dahulu ya. Kita berdiri karena di sini biar lebih semangat gitu belajarnya ya. Semangat pagi. Oke, untuk tangan. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Karena kita sudah melaksanakan yel penyemangat, berarti kegiatan belajar kita harus lebih semangat lagi ke depannya ya. Karena apa? Karena dalam pembelajaran ini kita perlu semangat ya, perlu motivasi yang tinggi, apalagi kita pembelajarannya nanti ke depan praktek ya, praktikum, ada praktikumnya, maka harus lebih semangat lagi ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan absensi ya, presensi kehadiran ya, supaya saya bisa lebih tahu keadaan kalian hari ini, apakah sehat atau kurang sehat ya. Arya, gimana kabarnya Arya? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Gus Tommy, gimana kabarnya? Baik. Egi, gimana kabarnya Egi? Alhamdulillah baik. Erik, gimana kabarnya Erik? Alhamdulillah. Fadil Hakim, gak ada ya. Faisal, hadir, gimana kabarnya Faisal? Fikri Maulana, hadir, gimana kabarnya? Muhammad Fahri, gimana kabarnya Fahri? Alhamdulillah ya. Terus Muhammad Bani Malik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Rapli Ahmad, gimana kabarnya Rapli? Sapa Bima, Hadir. gimana kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillah. Zidni, gimana kabarnya? Nah, sekarang rambutnya sudah kelihatan bagus ya, tambah ganteng gitu, tambah keren gitu. Kalau kemarin kan cak-cakan ya, gondrong gitu. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita melakukan saya melakukan presensi ya, keadaan semuanya sehat walafiat, alhamdulillah ya, sehingga kita harapkan kedepannya pembelajarannya itu bagus ya hasilnya. Nah, di sini sebelum mulai
saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya terkait dengan pembelajaran pertemuan sebelumnya. Apakah kalian sudah memahami atau belum? Yaitu pertanyaannya, apakah kalian mengetahui tentang pengelasan GMAW? Yang sudah tahu silakan unjuk tangan. Yuk, unjuk tangan semua kalau udah tahu. Kalau yang belum jangan. Yuk. Nah, di sini ada beberapa yang sudah tahu ya, ada beberapa yang belum. Nanti kita ulangi lagi untuk materi minggu kemarin ya, sekilas ya, supaya kalian lebih mengetahui apa itu pengelasan GMAW dan prakteknya juga bisa berjalan dengan baik. Pertanyaan kedua, peralatan utama pada pengelasan apa aja? Lagi peralatan utama, mesin las, terus elektroda atau wire ya. Lagi yang bisa menambahkan tabung gas ya, gitu. Nah, welding gun. Nah, itu peralatan utama yang terdapat pada pengelasan GMAW. Nah, kemudian ada peralatan utama, ada peralatan bantu. Peralatan bantunya itu apa aja? Tang, sikat baja, palu truk ya, dan ada lagi tang ya, udah ya. Berarti itu beberapa alat bantu yang harus dipersiapkan pada saat proses pengelasan. Oke, baik, berarti kalian hampir semuanya sudah mengetahui peralatan utama, peralatan bantu, dan pengelasan mengenai GMAW ya. Oke, sebelum mulai saya akan memberikan link berupa pretest. Silakan kalian keluarkan HP-nya. linknya sudah saya share di grup. Oke, baik, kita mulai lagi ya. Tadi kalian udah Mengisi pretest. sudah semuanya? Sudah, baik. Nanti saya akan cek hasilnya sejauh mana pengetahuan awal kalian belajar. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan memaparkan beberapa materi ya. Materi ajar melalui tayangan PowerPoint ya. Kalian diharapkan memperhatikan dengan baik ya, dengan seksama. Saya akan menjelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ke depannya saat ini, yang pertama melalui diskusi ya, nanti kita adakan diskusi dan menggali informasi dari buku dan internet. Peserta didik dapat menyiapkan mesin las GMAW dengan baik. Diharapkan nanti kalian sebelum melakukan pengelasan itu harus menyiapkan terlebih dahulu apa yang harus disiapkan: mesin las, peralatan utama, peralatan bantu, peralatan pelindung diri, dan bahan. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi dari buku dan internet, peserta didik dapat melaksanakan pengelasan plat ke plat pada baja karbon posisi 2F. Mendatar ya, mendatar 2F sesuai dengan acuan WPS dengan baik ya. Nah, kalian nanti akan melaksanakan proses praktik ya. Praktikum yaitu mengelas plat posisi mendatar 2F. Paham maksudnya? Oke, baik ya. Nah, kalian perhatikan di sini. Di sini ada apa? Plat ya. Di sini ada dua buah plat yang
sudah dilas. Kalian perhatikan di sini ada silang, ada checklist ya. Berarti ini ada kesalahan nih. Jadi yang akan kita bahas kenapa ini terjadi kesalahan, ini baik ya. Nah, nanti kalian diskusikan. Kemudian pada saat nanti pengelasan hasilnya kurang lebih harus seperti ini ya. Bagus. Tidak boleh ada cacat las di sini pada saat selesai pengelasan nanti. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tayangan video terlebih dahulu ya mengenai pengelasan plat ke plat posisi mendatar 2F. This one here, angle a little bit more toward the top plate. Hold it and wash it Nah, down. kalian lihat sudut kawat elektrodanya ya. Pull out the bottom plate anyways. Nah, kalian lihat, perhatikan lelehannya dan ayunan. Ayunan kawatnya panjangnya sekitar berapa mili ya dari welding torch-nya, dari nozzle-nya ya ke benda kerja. Ini kan dia diayun seperti zigzag ya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, terlihat rigi-rigi ya, rigi-rigi las yang rata, lebarnya rata, kemudian ketinggian juga sama rata. Nah, itu yang diharapkan nanti hasilnya kalian seperti itu. Kemudian peralatan utama yang harus dipersiapkan sebelum pengelasan yaitu persiapan alat dan bahan ya. Peralatan utama seperti apa? Satu, mesin las ya, kemudian tabung gas pelindung, kemudian wire atau kawat elektroda, kemudian yang keempat welding gun atau welding torch juga bisa ya. Oke, itu materinya. Silakan ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari Egi ya. Bagaimana apabila kita melakukan cat atas atau take well? Itu hanya sedikit aja ya. Nah, itu akan mengakibatkan apa ya? Jadi take well ini kan tidak boleh sembarangan juga ya. Antara kedua sisinya. Ada yang bisa jawab? Akan terjadi apa? Ini ada yang tahu? Ada yang tahu? Bisa lepas apa enggak? Lepas ya, pertanyaan yang sederhana ya. Bisa lepas lah. Kalau hanya titik sedikit doang ya bisa lepas, jatuh langsung lepas ya. Jadi harus benar-benar kuat juga ya untuk take well, seperti itu ya pertanyaannya. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Kita akan membentuk kelompok ya, kelompok kerja ya, yang masing-masing kelompok itu 4 orang ya. Nah, nanti kalian mendapatkan lembar LKPD ya, lembar kerja. Masing-masing kelompok 1 LKPD, nanti kalian kerjakan ya secara bersama-sama, diskusikan ya apa yang menjadi tugas di LKPD ini. Silakan ke belakang ya, di oper.
Udah satu aja. Oke, berarti kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke, kalian silakan buka lembar kerjanya ya sambil dibaca. Saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama di situ ada petunjuk belajar dan informasi ya, informasi utama. Di situ ada mata pelajaran, ada waktu, alokasi waktu ya, judul materinya, kemudian kelas dan semester, nama kelompok ya, nama anggota nanti kalian isi. Nah, kemudian yang pertama capaian pembelajaran. Di sini kalian melakukan pengelasan plat ke plat pada baja karbon. Posisi 2F ya, mendatar. Kemudian tujuan pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang C, petunjuk pengerjaan. Yang pertama kalian membaca secara cermat, kemudian membaca literatur, memperkuat pemahaman dan diskusi ya. Nah, kemudian di sini ada QR code yang harus kalian scan melalui HP. Ini untuk bahan bacaan apabila kalian mengisi soal uraian. Di belakangnya ada soal uraian. Nah, kalian nanti scan barcode terlebih dahulu. Kemudian setelah mengisi soal 2 pertanyaan tersebut, nanti kita ada lembar praktikum. Nah, ini untuk job sheet ya. Langkah-langkah pengerjaan pada saat praktek. Oke, baik, perhatikan ya semuanya. Saya akan mendemonstrasikan atau mencontohkan untuk penyambungan plat posisi 2F. Jadi yang pertama kalian harus melakukan take well terlebih dahulu, kelas catat di kedua sisinya, kemudian perhatikan sudutnya sudah membentuk 90 derajat antara plat 1 dan plat 2. Setelah itu taruh di meja kerja ya, juga membentuk 90 derajat. Jadi jangan miring seperti ini kan posisi 1F ya, jadi posisi 2F seperti ini. Nah, pada saat saya mencontohkan, kalian perhatikan gunakan helm las, topeng las ya. Jadi sebelumnya sudah disetting mesinnya terlebih dahulu, kemudian panjang kawat las juga disetting. Nah, kemudian nanti sesuai dengan di LKPD nanti ada ayunan ya, ayunan zigzag. Nanti prosesnya kalian zigzag ya, naik turun. Nanti pada saat diayun, nah di sisinya ini berhenti beberapa detik ya, pakai ketukan juga boleh. Misalnya tarik 1 2, tarik 1 2, tarik 1 2, secara terus menerus ya, di dalam hati ya, sambil disebutin juga nggak apa-apa ya. Ya, sedikit aja saya mencontohkan ya, seperti itu. Nanti kalian peragakan ya, masing-masing bisa mempraktekkan dengan hasil yang bagus sesuai yang sudah saya contohkan. Oke, paham semuanya? Oke, baik. Oke, pelan-pelan ya, tetap stabil tangannya, perhatikan sisi-sisi pasannya, jangan sampai terlalu jauh. Ya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu cepat. Ya, stabil ya, pelan-pelan saja ya, jangan terlalu terburu-buru ya, seperti itu. Perhatikan lelehannya, diatur lelehannya. Mana hasilnya, silakan.
kamu coba didiskusikan ya dengan kelompok, kira-kira ada cacat las atau terjadi permasalahan nggak ketika kamu dalam proses pengelasan. Silahkan didiskusikan ya. Oke, baik, kamu sini mendekat ya. Nah, di sini terjadi cacat las ya. Yang pertama ini ada lubang ya, undercut. Kemudian untuk throatnya saya cek ya, ini throat ketebalan. Di sini kan speknya 6 mm ya, plus minus plus 2,0 mm. Seperti ini ya. Kita cek hasilnya sudah 6 mm ya. Berarti sudah pas ya untuk bagian throatnya. Kemudian jalur las ini sedikit tidak rata, terutama bagian awalnya ya. Gitu ya. Terus rigi las ini sudah hampir 85% rata ya. Rigi las dan halus. Kemudian cacat las ya kurang dari 4 mm persegi. Kemudian tidak ada percikan ya, tidak ada percikan atau spatter. Nah, seperti itu ya. Nanti yang kurang-kurangnya kamu pelajari lagi supaya tidak terjadi cacat seperti ini. Ya. Oke, silakan kembali. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan mengecek spesifikasi hasil yang diukur kriteria penilaian. Yang pertama throatnya ini 6 mm. Jadi throat ini ya ketebalan ulasan ya. Di sini 6 mm ya, plus 2 mm. Kalau ada kelebihan itu 2 mm. Di sini 5, 6 ya. 6 lebih sedikit ya, 6,5 mm. Berarti masih direkomendasikan ya. Masih baik. Kemudian kaki-kaki seimbang, tapi di sini masih ada lasan yang terlalu mengembang ya, bawahnya mungkin karena terlalu pelan di bagian bawah. Kalau atas ini udah bagus ya. Terus kemudian jalur las rata ya, sudah rata. Kemudian pembentukan atau perubahan bentuknya itu cuma ada bagian bawah aja untuk perubahan bentuk ya. 50 derajat kurang lebih. Kemudian rigi las ini sudah cukup baik ya, rata dari awal sampai akhir. Cacat las ya, cuma cacat las sedikit ya, kira-kira 2 mm persegi. Kemudian kebersihan ini tidak ada percikan, tidak ada terak ya. Nanti ini hasilnya baik secara keseluruhan ya. Tapi yang cacat sedikit pun ini nanti harus diperbaiki praktek kedepannya ya. Jangan sampai seperti ini. Oke, udah silakan duduk. Selanjutnya. Fahri. Nah, jadi cara pengecekannya yang pertama throat itu ketebalan, saya menggunakan welding gauge
seperti ini. Kita baca ya. Sini ada garis 1 ya, ini garis bacanya ukurnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 mm lebih sedikit, berarti sudah baik ya, lumayan baik. Kemudian jalur las ini harus rata ya dan berpadu. Di sini jalur las ada sedikit nih yang tidak rata, satu bagian aja, yang lain rata. Kemudian rigilas ini harus rata dan halus. Rigilas ini sudah bagus ya, hampir keseluruhannya rata dan halus. Kemudian untuk cacat las ya ada sedikit bagian aja ini undercut ya, atau kurang naik pada saat pengelasannya sehingga terjadi undercut seperti ini. Kemudian untuk kebersihan ini tidak ada percikan, tidak ada spatter ya, sudah bagus. Jadi secara keseluruhan hasilnya baik. Tetapi cacat yang sedikit ini pun harus diperbaiki di praktek berikutnya ya. Oke, silakan dulu. Oke, baik. Untuk berikutnya itu kalian mempresentasikan ya, hasil dari pekerjaan tadi, langkah-langkahnya kalian jelaskan. Setiap kelompok perwakilan 1 orang ke depan untuk mempresentasikan langkah-langkah dari pekerjaan pada saat kalian mengelas tadi. Untuk kelompok depan siapa, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan. Yang ke depan cari 1 yang siap ya. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan di sini ya. Nanti pada saat setelah presentasi boleh ada yang bertanya ke yang presentasi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faryabar. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Yang saya lakukan pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, yaitu berupa mesin las, dan juga selanjutnya ada 1 set alat keselamatan kerja berupa apron, helm las, dan juga sepatu safety. Selanjutnya ada 1 set alat bantu GMAW, yaitu ada sikat baja, palu truk, dan juga tang. Selanjutnya kita membersihkan bahan yang penguji berikan berupa 2 buah besi. Kita rapikan ketajamannya menggunakan kikir. Selanjutnya kita mengeset mesin las, dan yang kita lakukan selanjutnya yaitu memberikan tack weld pada ujung masing-masing ujung dari besi tersebut. Selanjutnya kita melakukan pengelasan dengan menggunakan metode 2F dengan ayunan zigzag. Dan setelah dinilai keseluruhan, alhamdulillah kelompok kita lumayan baik. Baik, hanya itu yang saya akan sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang tanyakan? Dulu. Ada pertanyaan? Silakan, boleh menanyakan. Silakan. Lagi? Ya. Arus yang digunakan pengelasan versi 2F. Untuk arus yang digunakan yaitu 90 ampere. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Oke, cukup ya. Beri tepuk tangan buat Pak Hari. Oke, silakan duduk. Kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelasnya, hasil pekerjaannya. Silakan. Ya, silakan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Nama saya Anas Musa dari kelompok 3 yang menjelaskan kelas 2F. Yang pertama-tama saya menyiapkan alat dan bahan. Setelah alat dan bahan sudah disiapkan, saya mengambil plat untuk kilas. Pertama-tama saya ukur plat agar kemiringannya 90 derajat sehingga gampang untuk kilasnya sebagai 2F dan posisi tidur atau posisi tangan di bawah. Terus yang kedua, saya setelah posisi sudut setelah 90 derajat, saya take well sudutnya. Ketika sudah, baru saya las dengan pola zigzag. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ada yang mau bertanya dari kelompok yang lain. Ada yang mau menanggapi, silakan. Gak ada? Oke, beri tepuk tangan buat dan duduk lagi. Satu orang lagi, ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengelasan 2F. Pertama, saya mempersiapkan alat dan bahan, lanjut menyeting alat, dan selanjutnya langkah kerja menyiapkan 2 bahan pelat. Yang kedua, membersihkan bahan dan hilangkan sisi-sisi tajam dengan sisir. Ketiga, merakit sambungan membentuk T dengan sudut 90 derajat. Yang keempat, membuat las tack weld pada kedua ujung. Yang kelima, memeriksa kembali kesekuan sambungan. Yang keenam, mengatur posisi benda kerja pada posisi 2F. Yang ketujuh, melakukan pengelasan sambungan T dengan alur zigzag. Yang kedelapan, mengulangi job tersebut jika hasil pengelasan belum mencapai kriteria minimum. 9, menyerahkan benda kerja pada pembimbing untuk diperiksa. Hasil setelah diperiksa. Setelah diperiksa cukup baik. Baik. Oke, silakan ada yang menanggapi presentasinya dari kelompok lain. Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, beri tepuk tangan ya buat kelompok 2. Oke, baik ya. Terima kasih ya, kalian udah melakukan pembelajaran dengan bagus ya. Dan hasilnya juga rata-rata secara keseluruhan ini baik ya. Walaupun masih ada sedikit cacat las, tapi tidak terlalu banyak. Saya harap nanti di praktek berikutnya jenis-jenis cacat las yang kalian temukan itu harus diperbaiki supaya hasilnya lebih baik lagi. Jadi untuk kesimpulannya, setelah kalian mempelajari materi pengelasan plat dengan posisi 2F, nah kalian apa yang didapatkan? Nah, yang tadinya kalian tidak tahu parameter pengelasan seperti jarak pengelasan, kemudian kecepatan travel speed, kemudian panjang kawat las. Nah, itu kalian sudah mulai bisa memahami untuk men-setting mesin las sebelum melakukan pekerjaan. Jadi memahami parameter pengelasan, kemudian sudah bisa melakukan pengelasan juga dengan cukup baik ya. Saya harap kedepannya kalian melakukan pekerjaan lebih baik lagi, apapun itu hasilnya. Jadi jangan terlalu puas ya, karena kita di sini tetap harus belajar lebih lanjut lagi, karena untuk posisi pengelasan masih banyak lagi yang harus dipelajari. Setelah ini kita mempelajari posisi pengelasan 3F vertikal, kemudian pengelasan pipa dengan plat
dan lain sebagainya. Sampai semuanya kompetennya itu kalian dapat dikuasai. Oke, kemudian sebelum menyelesaikan akhir pembelajaran ini, saya sudah mengirim soal di grup ya, yaitu soal post test. Silakan kalian keluarkan perangkatnya. Oke, sudah selesai? Oke, baik. Selanjutnya untuk materi pertemuan berikutnya ya, kita mempelajari pengelasan sambungan 3F vertikal. Saya harap kalian nanti setelah pulang ya boleh melanjutkan pembelajaran lagi yang tadi yang belum paham di rumahnya masing-masing. Kemudian setelah itu jangan untuk mencapai suatu tujuan kalian jangan cepat mudah menyerah ya, jangan putus asa karena ini kita masih tahap belajar. Walaupun masih ada kesalahan ya itu wajar saja karena kita masih tahap belajar. Jadi tidak ada yang langsung instan, orang bisa keseluruhan semuanya dari awal dulu, dari nol. Untuk itu kalian harus tetap semangat untuk belajar ke depannya sampai kalian benar-benar bisa dan percaya diri untuk melakukan pekerjaan di lingkungannya, di lingkungan rumahnya, kemudian pekerjaan di perusahaan-perusahaannya apabila kalian sudah melakukan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan kegiatan sekolah di sekolah ini. Seperti itu ya. Selanjutnya sebelum menyelesaikan pembelajaran ini, silakan kalian berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, mati mulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti silakan kalian langsung pulang ke rumah masing-masing.